Untuk neraca saldo, kita harus memastikan dulu akun dan saldo yang ada di buku besar sebelum kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Baik, kita mulai. Kita lihat kasus transaksi yang sudah ada, yang sudah saya bikin. Di sini ada yang pertama adalah akun kas dengan kode akun 111 yang posisinya ada di debit. Kita pindahkan sebesar 82.600.000 di debit. Yang kedua, selanjutnya adalah akun peralatan dengan kode akun 113, di mana posisi saldonya ada di debit sebesar 75 juta. Kita pindahkan ke dalam neraca saldo, posisinya ada di debit 75 juta rupiah. Perlengkapan, kita lihat untuk perlengkapan dengan kode 112, saldonya 3.900.000 rupiah dengan posisi di debit. Kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Berikutnya, sewa gedung dibayar di muka dengan kode 115, posisi saldo ada di debit sebesar 3 juta rupiah. Kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Selanjutnya adalah akumulasi penyusutan peralatan dengan kode 211, kita pindahkan ke dalam neraca saldo sebesar 1.900.000 rupiah di posisi kredit. Selanjutnya kita lihat untuk utang dagang dengan kode 211, posisi saldo ada di kredit sebesar 6 juta rupiah, kita pindahkan ke dalam neraca saldo sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya ada hutang bank sebesar 85 juta dengan kode 116, posisinya di kredit, modal 35 juta ya, kita pindahkan ke dalam neraca saldo posisi di kredit dengan kode 311. Selanjutnya ada pendapatan jasa di sini dengan posisi saldo di kredit 52 juta rupiah. Selanjutnya ada beban gaji 6.750.000, posisi di debit, dan beban bunga bank 1 juta rupiah di posisi debit. Lalu kita lihat yang selanjutnya ada beban penyusutan peralatan sebesar 1.900.000 rupiah, posisi di debit, dan beban macam-macam sama posisi di debit sebesar 2.250.000 rupiah, dan beban perlengkapan 3.500.000 rupiah. Kita cantumkan di debit ya untuk akun beban. Oke, setelah selesai semua kita pindahkan ke dalam neraca saldo, kita harus cek ya. Kita harus mengecek kembali jumlah atau saldo totalnya harus balance. Artinya, jumlah posisi saldo yang ada di debit dan kredit itu jumlahnya harus sama. Ini akan menandakan bahwa neraca saldo yang sudah kita buat ini sudah benar dan kita tidak perlu mengulangnya lagi. Kita bisa lanjutkan ke dalam proses yang selanjutnya. Kita lihat di sini untuk bengkel Y, ini adalah nama perusahaannya. Kita harus bisa mencantumkan di sini nama bengkelnya atau nama perusahaannya maksudnya ya. Di bawahnya ada keterangan neraca saldo atau trial balance. Di bawahnya ada periode pencatatannya. Lalu kita cantumkan di sini dalam bentuk kotak ya. Dalam bentuk tabel ada 4 kolom. Dan paling bawah kita masukkan totalnya. Nah, selanjutnya ini di bawahnya itu kita sudah menjumlahkan dari debit kredit ya. Masing-masing kolom debit dan kredit itu dijumlah. Totalnya harus sama atau harus balance. Kenapa? Karena ini kolom kredit dan kolom debit kalau tidak balance atau tidak sama, itu artinya ada kesalahan dalam pencatatan, baik dalam neraca saldonya atau buku besarnya, atau bisa jadi ada pada jurnalnya.
Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi nanti untuk pembuatan laporan keuangan. Semisal kalau ada kesalahan atau ada selisih di antara jumlah debit dan kredit. Makanya kita harus mengecek betul-betul dalam tahap neraca saldo ini ya. Kita lihat lagi kalau memang jumlahnya sudah betul, ini bisa dipastikan atau ini kemungkinan besarnya ini sudah betul dan bisa dilanjutkan untuk tahap selanjutnya. Ada pertanyaan yang kedua dari Bella Nur Oktaviani kelas 11 OTKP 4 menanyakan mengenai periode pembuatan neraca saldo. Jadi, dalam setiap laporan keuangan atau pencatatan transaksi keuangan yang ada di dalam perusahaan, pada umumnya setiap satu periode itu dihitung dalam 1 bulan. Artinya, kita membuat laporan itu dalam per 1 bulan. Nah, bagaimana dengan laporan tahunan? Ada nanti pada saat akhir tahun pun ada pencatatan atau evaluasi untuk laporan keuangan atau istilahnya adalah tutup buku biasanya dalam per 1 tahun. Tapi untuk neraca saldo dan sebelumnya ada buku besar, ada jurnal umum, itu kita buat dalam 1 periode, yaitu dalam 1 bulan. Seperti itu ya. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Ahmad Fauzi kelas 11 OTKP 4. Ini menanyakan mengenai kolom tanggal ya. Ya, untuk kolom tanggal itu tidak diwajibkan, tapi jika perusahaan meminta untuk menggunakan kolom tanggal, itu kita harus mengikuti kebijakan perusahaan ya. Kenapa? Karena kan kita adalah sebagai akuntan atau kita sebagai karyawan di sana. Bagaimanapun juga kita harus bisa mengikuti standar laporan keuangan yang perusahaan itu gunakan. Jadi artinya kita kembali lagi ke dalam kebijakan perusahaan. Segala bentuk laporan keuangan memang ada dasarnya, memang ada aturannya, tetapi kembali lagi dalam perusahaan tersebut seperti apa sistematikanya yang mereka gunakan di perusahaan tersebut. Seperti itu.